Saudara, semangat siang hari ini, amin? Amin. Wow, Anda semangat sekali ya, walaupun di luar masih rintik-rintik dari subuh kayaknya, dari pagi rintik-rintik ya. Bapak Ibu, Saudara, ini pertama kalinya saya melayani di sini. Mungkin beberapa di antara Anda tidak familiar ya, izinkan saya perkenalan sekali lagi. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Banyak orang bingung manggilnya siapa, Pak? Namanya banyak sekali ya, panggil saya Iwan saja. Artinya inilah pria menawan ya. Nah, supaya Anda cepat ingat ya. Lalu saya dengan istri saya, ini namanya Foni, istri saya. Bapak Ibu, nanti kalau Anda membeli buku, saya menulis 40 buku ya, saya bawa hanya tinggal 15 judul di depan. Nanti Anda akan dengan istri saya, karena dia yang menguasai isinya, jadi dia bisa menjelaskan isinya apa. Nah, daripada panitia lokal ditanyain ini isinya apa, ini isinya bingung. Nah, istri saya nanti akan tolong langsung. Oke, pagi hari ini siang hari ini kita akan mempelajari di Lukas pasal yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama. Kita hanya baca 4 ayat saja. Siang hari ini tidak banyak ayat. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Biasanya orang akan membaca berurutan 46 sampai 49 dari awal, 46, 47, 48, 49. Tapi khusus siang hari ini kita akan membaca terbalik dari 49, 48, 47, 46. Ya, kalau Anda bingung kok gitu ya Pak ya, nanti terakhir di khotbah Anda ngerti kenapa kok bisa dibalik ya. Memang pembicara yang satu ini agak aneh nyeleneh ya, tapi tidak sesat, tenang saja ya. Oke, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, tapi kita baca yang 49 lebih dulu ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya. Tuhan Yesus mengumpamakan kekristenan kita itu seperti orang mendirikan rumah. Kalau orang mau mendirikan rumah, yang pertama kali dia harus bangun adalah fondasi. Ya, tidak ada orang bangun rumah dari atap dulu. Gimana caranya? Melayang-layang atapnya. Harus ada fondasi dulu. Nah, masalahnya adalah banyak orang tidak bersungguh-sungguh meletakkan fondasinya di atas dasar yang benar. Maka ketika banjir datang, dikatakan di sini segera rubuh dan hebat kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen lemah sekali imannya. Ya, mudah sekali jatuh, mudah sekali kandas imannya. Nah, kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena orang tidak membangun di atas dasar yang benar. Sehingga ketika banjir melanda, banjir ini apa? Bapak Ibu, banjir itu ada 3 macam. Ada yang namanya banjir masalah. Ya, penderitaan, kesulitan, masalah. Ya, kalau itu udah umum, orang punya masalah, kekristenannya, imannya mundur, itu udah sering ya. Tapi ada jenis banjir yang kedua, yaitu dosa. Ada orang yang diberikan penderitaan, kesulitan hidup, dia bisa tahan, tapi ketika diberikan dosa, dia lemah. Ya, ada orang itu kalau dengan judi lemah, ya, begitu diajak langsung sulit menolak. Ada orang yang kalau dengan pornografi, wah itu lemah, sulit sekali, ya, nggak bisa menolak. Padahal penderitaan dia kuat, ya, menahan penderitaan kuat. Tapi begitu ketemu dosa, lemah. Nah, ini banjir yang kedua. Ada banjir yang ketiga yang orang seringkali nggak sadari adalah rezeki. Rezeki itu bisa menjadi masalah bagi orang yang hidupnya dasarnya nggak kuat. Ya, saya pernah ada satu wanita konflik dengan saya dan istri saya. Dia cerita dulu 5 tahun yang lalu menikah dengan suaminya baik, doa bersama, pagi bangun doa, sebelum tidur doa, pelayanan ke gereja bersama. Waktu itu mereka keuangannya masih sulit, masih kurang, tapi mereka cinta Tuhan, mereka benar-benar hidupnya benar. Berdoa sama Tuhan supaya diberkati. Dalam 5 tahun saudara, bisnis suaminya diberkati, dapat uang banyak. Lalu mereka mulai berkelimpahan. Saudara, di tahun kelima suaminya digondol kuntilanak. Saudara, ya, siapa kuntilanak? Anda tahu sendiri ya. Lari sama wanita lain, saudara, minggat, ditinggal istri dan anak dan keluarga, pergi sama wanita lain. Lalu wanita ini waktu konseling dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara, andai kan saya tahu akhirnya seperti ini, saya doa sama Tuhan supaya kami nggak dikasih duit banyak-banyak. Ini kalimat saudara nggak tahu ya, lucu, sedih,
mengagetkan, lebih baik tidak diberikan uang banyak-banyak oleh Tuhan asalkan keluarganya baik-baik saja. Artinya apa saudara? Artinya tidak semua orang tuh siap untuk menerima rezeki ternyata. Ya, ada orang waktu nggak punya apa-apa, pelayanan sungguh-sungguh, cinta Tuhan. Begitu udah mulai punya mobil, cinta mobil, ya kan? Cinta Tuhannya udah enggak, jadi cinta mobil, ya kan? Mobilnya kebaret dikit, udah langsung marah-marah, ya kan? Lebih pilih cuciin mobil di hari Minggu daripada ke gereja. Lebih pilih servis mobil daripada pelayanan, ya kan? Lebih pilih ngelap mobil tiap hari daripada ngobrol sama istrinya, ya kan? Hanya gara-gara mobil aja cinta Tuhannya bisa lenyap. Nah berarti itu kita hidupnya dasarnya nggak sanggup untuk terima mobil. Nah saudara, makanya hati-hati kalau lagi dapat banyak rezeki, jangan keburu-buru bilang, aduh terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati saya, bla 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 bla. Hei, iblis sudah bisa ngasih rezeki loh, ya. Loh kan Yesus dicobain waktu itu. Yesus aja dicobain sama iblis. Ayo tak kasih roti, ayo tak kasih seluruh dunia ini, kekuasaan menjadi milikmu. Berarti iblis bisa nggak sebenarnya menyamar untuk memberi kita tanda kutip kelihatannya kayak berkat? Bisa nggak? Bisa. Nah kalau kita nggak punya dasar yang kuat, nggak punya kepekaan dengan Tuhan, kita bisa terseret oleh banjir rezeki, ya, kayak toko elektronik ya, banjir rezeki ya. Kita bisa terseret saudara. Nah makanya dikatakan orang Kristen kenapa kalau ngadepin banjir lemah? Karena dasar kekristenannya nggak kuat. Saudara kalau mau bangun rumah atau bangunan yang tinggi, makin tinggi bangunannya, pondasinya harus makin kuat saudara. Bagaimana caranya supaya pondasi kita kuat, supaya dasar kita kuat? Ayat 48 kita naik ke atas. Ya sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali apa saudara? Dalam. Ini kalimat penting. Dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, jadi bukan cuma banjir saudara, air bah, tsunami. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu apa dikatakan? Tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita buru-buru ya, tsunami ya, baru hujan aja, wah orang udah gak ke gereja. Tapi Anda enggak, ya kan Anda kesini nih hari ini, ya. Tapi karena gerimis ya, coba kalau hujannya agak kenceng dikit, ya tanya sama diri sendiri, kira-kira saya datang dari mana, saudara, ya. Jangankan penganiayaan, orang Kristen suka GR saudara, soalnya ya. Waduh, nanti saya kalau martir gimana, disalib terbalik. Alah, nggak usah jauh-jauh, disalib terbalik. Baru ditowal aja Anda udah murtad, ya saudara. Ya, nggak usah jauh-jauh, disalib terbalik, digergaji, dipenggal, wah jauh itu saudara. Itu mah kelasnya kelas rasul. Nah, murid Yesus tuh imannya udah dahsyat banget. Jadi walaupun disalib terbalik tetap ya, mengikut Kristus. Tapi kita mesti bertanya saudara, nggak usah jauh-jauh. Boro-boro penganiayaan, Yesus datang nanti ada gini gitu. Ih jauh amat. Sekarang baru nggak disalamin sama gembala aja nggak ke gereja, ya kan? Kenapa kamu nggak ke gereja lagi? Ih gembalanya sombong di sini. Masa di depan saya lewat aja saya nggak disalamin? Ih sombong banget gembalanya. Berarti iman Anda iman salaman. Harus disalamin imannya bangkit, gitu ya. Kalau nggak disalamin imannya rontok, gitu kan? Wah orang Kristen salaman, amsyong saudara ya, susah, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Anda saudara baru mungkin doa 3 minggu belum dijawab, udah nggak mau doa lagi. Kenapa? Nggak manjur. Emang Anda pikir dukun saudara? Ya kan ada manjur nggak manjur, ya kan? Nah ini dia. Kalau mau dasar kita kuat, kita harus menggali dalam-dalam. Saudara kalau bangunan tinggi itu mereka mau letakin pondasinya itu mesti gali dalam sampai nanti ketemu batu bumi, dasar bumi. Baru nanti pondasinya ditaruh di situ. Wah itu kokoh. Nggak akan ketemu batu bumi kalau nggak gali dalam. Harus gali dalam. Kekristenan juga gitu. Mesti baca firman mendalam, menyembah Tuhan, berikan waktu khusus sampai ketemu Tuhan, ngobrol sama Tuhan dalam. Tuh saudara, pernikahan, taunya hubungan pernikahan itu kuat dan dalam kapan? Ayo.
Nih, Anda lihat nih suami istri lagi di mall jalan, suami istri. Ketahuan nggak? Ini dalam hubungannya suami istri ini. Kuat sekali nih hubungannya. Ketahuan nggak? Nah, ketahuan. Walaupun dia bergandengan tangan, mesra, mau makan cium dulu, cipok, gitu kan? Habis makan, cipok, gitu kan? Terus Anda lihat kan dari jauh, itu suami istri dasar. Gila itu tak pisahkan itu, sampai mau aja gagal memisahkan mereka. Berarti terus ya kan? Wah ini suami istri hebat banget. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatannya kapan? Waktu banjir datang. Bukan banjir beneran maksudnya ya. Masalah datang, ya kan? Rezeki datang, ujian dosa datang, itu mulai kelihatan, saudara. Kita seringnya gitu lihat di TV, ya kan, artis kayaknya mesra banget, janji nikah, nangis-nangis. Waduh, kayaknya pasti langgeng gini ya, karena wajahnya sama, ya kan. Orang katanya kalau wajah mirip itu jodoh, gitu ya. Makanya orang operasi plastik biar mirip, ya kan, biar jodoh, gitu kan. Wah ini pasti langgeng, ya. Terus ada yang lihat bukan garis tangan, bukan ya garis jidat, ya kan, sama, ya kan, wih jodoh saudara. Lalu kita pikir nih langgeng, ini langgeng, nggak kelihatan saudara. Kelihatannya kapan? Waktu badai, ujian gempa datang, itu baru kelihatan ini orang kuat apa enggak, pernikahannya kuat apa enggak. Nah itu saudara, dasar diuji pada waktu guncangan datang. Makanya di Alkitab dikatakan menjelang kedatangan Kristus yang kedua, dia akan mengguncang segala sesuatu. Semua akan diguncang sampai tinggal tetap yang tidak terguncangkan. Jadi Anda jangan berdoa begini, Tuhan jauhkan aku Tuhan dari goncangan-goncangan. Tuhan jangan biarkan hidupku banyak masalah. Tuhan jauhkan aku. Itu doa yang tidak mungkin dijawab. Anda mau doa kayak gitu, Tuhan mau jawab juga susah. Karena di Alkitab udah bilang, memang dia mau goncang segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Yang namanya segala sesuatu ya semua. Anda termasuk di dalamnya nggak? Termasuk. Jadi ada doa, Tuhan jangan, Tuhan Anda menentang kehendak Tuhan berarti nggak bisa. Nah maka doanya apa? Doanya gini, Tuhan buat aku semakin mendalam dengan Tuhan, supaya waktu guncangan itu datang, aku menjadi bagian yang tidak terguncangkan. Gitu saudara doanya. Orang Kristen ini hari ini manja saudara, ya, apa-apa dikit jangan Tuhan, jauhkan aku Tuhan. Aduh Tuhan kalau bisa berkat yang banyak, Tuhan terus hidup mulus, ya cepat masuk surga aja saudara. Pasti mulus, nggak ada masalah di sana. Kalau Anda doanya kayak gitu, itu berarti doa pengen cepat-cepat ke surga loh saudara ya. Tuhan jauhkan saya dari masalah, orang-orang yang menyebalkan, ya hidup yang bahagia, sejahtera apa segala macam. Bukannya boleh Anda doa gitu, boleh. Tapi kalau Anda tidak melatih kekuatan Anda sendiri dan cuma minta itu terus, itu artinya Anda nggak pengen lama-lama hidup di dunia memang. Karena dunia ini kodratnya, saudara, namanya manusia, kalau hidup di dunia, kodratnya memang akan ketemu dengan kesulitan hidup dan masalah. Kekristenan itu bukan gini, saudara, ya, Anda nyanyi, jalan hidup orang benar, kan gitu kan ya, semakin terang hingga rembang tengah hari. Terus Anda pikir begini, Anda jalan sambil nyanyi, ya, terus ada kerikil, ada batu ujian pencobaan di depan Anda, terus Tuhan yang jadi tukang keponya gitu, ambilin bersihin jalan buat Anda gitu ya, terus kasih karpet merah buat Anda, terus Anda jalan sambil nyanyi, wih lenggang kangkung kalau orang Jawa bilang gitu kan, Tuhan dahsyat meratakan jalanku, ya berarti Tuhan kontraktormu ya. Wih kita jalan enak, kita pikir kekristenan tuh gitu, bukan saudara, Anda salah. Kalau Anda pikir kekristenan seperti itu, makanya banyak orang Kristen manja. Begitu jalan kakinya nginjak kerikil, aduh Tuhan gimana sih? Nyapu aja gak bersih. Kita menyalahkan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi di depan hidup kita. Karena Anda konsepnya berpikir Tuhan ngeratain jalan, Anda tinggal, aku kan anaknya. Lah ya dia bapakmu, kurang ajar kan kalau lu nyuruh bapakmu bersihin di depanmu lenggang kangkung kan? Itu seringnya konsepnya salah. Yang benar adalah begini Bapak, kekristenan itu Anda jalan,
Akan tetap ada masalah, akan ada tetap pencobaan, akan tetap ada kerikil, batu menghalangi. Tapi engkau kuat melewati itu semua, dan engkau tidak akan sampai jatuh waktu engkau melewati. Kadang kakimu menginjak kerikil sakitnya, sakit, tapi engkau tidak jatuh dan engkau melewatinya dengan kekuatan dari Tuhan. Nah, itu kekristenan. Makanya orang lihat begini, orang lihat orang Kristen tuh bukan gini, gila kok hidup lu gak ada masalah ya, enak banget ya. Gak gitu. Orang lihat orang Kristen akan bilang gini, kamu tuh sama kayak saya loh. Bisnis lagi susah, bisnisku juga susah, bisnisku juga susah. Tapi kok kamu senyum-senyum ya? Pasti kamu udah gila ya? Bukan. Karena Tuhan menguatkan. Walaupun sedang menghadapi kesulitan, aku optimis. Karena aku tahu Tuhan sedang bekerja di tempat tersembunyi dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebaikan buat aku. Jadi ngapain aku khawatir? Orang maksud, kok bisa ya kamu kayak gitu? Makan apa? Nggak makan apa-apa, ketemu Yesus aja. Nah gitu saudara. Nggak ada ceritanya, ih kamu kok enak ya, hidup gini, banyak duit, hidup ini, pokoknya kok enak banget, nggak ada masalah, semua bahagia. Itu keluarga cemara ya kamu ya? Nggak kayak gitu. Makanya kalau Anda doa supaya model kayak gitu terjadi, susah terjadinya saudara. Karena yang diinginkan Tuhan itu adalah Dia berjalan di dalam dirimu, sehingga kekuatan Dia menjadi nyata dalam kelemahanmu. Nah itu, orang akan bilang begini, dulu gua kenal kamu waktu SMA, kan kamu kan, maaf ya, matematika aja kan lemot banget. Kok sekarang kamu bisa begitu? Anda akan jawab ini, sampai hari ini masih lemot. Tapi saya nggak tahu nih, kasih karunia menolong saya bisa bisnis, bisa buka gini. Ini bukan karena kemampuan matematika saya. Terus gimana? Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Nah itu kekristenan saudara. Keren kan? Kita nggak bisa apa-apa, tapi bisa lakukan apa-apa. Nah, aneh kan? Itu kekristenan. Orang bilang kamu nggak bisa apa-apa, tapi kok kamu bisa lakukan apa-apa? Karena Kristus yang melakukannya bagi kita, di dalam kita, melalui kita. Makanya pernikahan juga gitu. Pernikahan itu mustahil bagi orang yang tidak melibatkan Tuhan. Terus ada ngomong, ada tuh Pak yang menikah nggak pakai Tuhan-Tuhanan, bahagia aja kelihatannya kan. Emang Anda tahu kalau di rumah lagi dua-duaan apa yang dilakukan? Ya kalau cuma acting saya juga bisa, saudara ya, tinggal acting doain bisa saudara. Semua orang juga bisa. Itu artis-artis kan gitu. Nah makanya saudara, dasar itu menentukan apa? Menentukan supaya Tuhan benar-benar bisa bekerja di dalam dirimu, maka engkau harus meletakkan hidupmu di atas dasar itu. Nah sayangnya dasar itu adanya di mana? Di kedalaman. Nah orang Kristen nggak suka yang dalam-dalam. Diajak khotbah agak dalam dikit, aduh yang khotbah membingungkan. Ya rumit khotbahnya ya, aduh buka ayat ini nyambung ke sini, nyambung ke situ, aduh saya tersesat di tengah jalan. Kayak lagu itu, tak tahu arah jalan pulang. Ya kan? Aduh cari pengkhotbah yang gampang aja, bisa nggak khotbah itu 10 menit aja? Ya? Jangan lama-lama, 10 menit aja. Ya? Saya pernah tuh, ada loh saudara ya, maaf ini bukan apa-apa. Ada gereja namanya gereja 1 jam saja. Nah, ya kebaktiannya cuma 1 jam. Ya. Nyanyi jangan lama-lama ya, nyanyi itu ya 10 menit aja ya. Udah ya. Khotbah jangan lama-lama ya, paling mentok 30 menit. Begitu 30 menit mic-nya mati. Enggak gitu, di gereja itu enggak gitu. Ini cuma saya aja ya. Mati pelan-pelan. Udah waktunya selesai gitu kan ya saudara. Nggak mau yang dalam-dalam. Coba nih, kalau ada pengumuman nih, nanti pengumuman ya. Terus saya mau ngomong begini, sudah hadirilah minggu depan kebaktian pelipat gandaan finansial. Ada datang nggak sih? Ayo, kebaktian pelipat gandaan finansial. Ya, kamu mengundang pembicara yang khusus mendapatkan urapan keuangan. Belum pernah dengar tuh di Alkitab urapan keuangan ya. Tapi ini pembicara punya urapan keuangan. Ya, dia dikenal ketika dia mendoakan orang-orang ketika didoakan akan mendapat urapan keuangan, sehingga keuangannya bermultiplikasi, beranak pinak kayak babi, sapi, ternak-ternak itu. Ya, hadirilah, wah semua langsung, ini tempatnya muat pasti. Ya, semua pengen datang. Coba kalau pengumumannya nanti, Bapak Ibu Saudara minggu depan
kita akan ada kelas pendalaman Alkitab. Mari kita hadir. Kita, lu aja kan. Ayo lu aja pendalaman Alkitab. Temannya ngajak kita datang yuk pendalaman Alkitab. Lu datang, kamu ceritain gua ya. Gak mau, orang diajak dalam gak mau. Mau berkatnya, gak mau kedalamannya. Saudara, itu termasuk jenis orang GILA. Orang Kristen GILA, saudara. Minta fasilitasnya, tapi nggak mau hubungannya. Ini ibarat saya nggak mau kenalan sama Pak Hengki, saya nggak mau deket, saya nggak mau ngobrol, saya jauh-jauh sama dia, tapi saya minta rumahnya dia, minta kartu kreditnya dia, kan gua gila, saudara. Nah, tapi kita sering orang Kristen gitu sama Tuhan. Nggak mau kedalaman hubungannya, doa nggak mau, baca firman nggak mau, nyembah nggak mau, tapi nodong-nodong. Wah, Anda udah lebih gila dari debt collector, saudara. Debt collector aja nagih, ada alasannya. Ada nagih, nggak beralasan lagi. Nah, ini dia, gali dalam-dalam, saudara. Yang namanya pondasi, pernah lihat pondasi nggak sih? Ada bangun rumah, pernah lihat pondasi bentuknya? Ada yang bentuknya aneh-aneh? Ya, pondasi bentuknya ayam gitu ya, dekor gitu ya, ada ornamen-ornamen, pernah ya, namanya pondasi ya kayak gitu. Bentuknya dari dulu sampai sekarang yang kurang lebih namanya pondasi ya gitu. Nah, ada orang datang ke gereja gini, Pak, saya bosan datang ke gereja, Pak. Loh, kenapa? Yang diomongin doa, firman Tuhan, menyembah, kayak nggak ada yang lain. Loh bro, namanya pondasi cuma itu bro, ya. Mau yang mana lagi? Mau yang lain kayak ngomongin tentang apa kayak gitu kayak. Nah saudara, yang namanya bangun pondasi ya cuma itu. Orang yang itu aja nggak dilakukan. Coba siapa yang 2019 dari Januari sampai hari ini detik ini konsisten saat teduh setiap hari. Baca kita renungi, nyembah Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Setiap hari, ayo coba, ya kan? Belum, terus minta dapat BMW dari Tuhan. Nah itu GI. Nah, ya ngomong sama kiri kanannya, jangan gitu ya. Saudara ya, jangan gitu ya. Makin Anda mau dibawa Tuhan tinggi, makin Anda harus bangun. Saudara pernah lihat pohon bambu? Orang yang nanam pohon bambu kalau nggak ngerti benar-benar pasti stres. Kenapa? Karena waktu pertama kali pohon bambu ditanam, dia menghabiskan 3-5 tahun pertama untuk tumbuh di dalam bawah tanah. Orang akan stres liatin, ini kok nggak nongol apa-apa, nggak ada apa-apanya. Dia bukan nggak nongol, dia bukan nggak bergerak, dia sedang bertumbuh tapi kemana? Ke bawah, terus sampai dia merasa cukup kuat. Nanti dia baru muncul ke atas. Makanya bambu salah satu tanaman yang paling kuat ketika badai datang. Anda lihat kalau badai kenceng di Amerika tuh gitu ya, pas kena tanaman bambu cuma maju mundur cantik. Dia akan patah. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan dirinya dalam sekali di bawah tanah. Nah, orang Kristen pengen cepatnya di atas. Nah, ya yang pelayanan nih, saya kasih tahu nih ya. Jangan pengennya tuh cepet-cepet ya. Saya pernah dulu ada anak muda datang ke saya, Kak, saya mendapatkan panggilan Tuhan mau menjadi pengkhotbah. Gak salah sih, panggilan Tuhannya gak salah. Oh gitu ya. Bisa gak Kak, kalau minggu depan saya khotbah di ibadah? Hah? Kaget saya saudara ya. Kamu sudah ikut kelas ini, kalau di sini mungkin namanya kom gitu ya. Udah ikut kom, oh nggak usah Kak, saya udah pendalaman Alkitab sendiri tiap hari. Ya. Oh gitu ya. Ya, saya dapat pewahyuan langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Saya langsung gemeter. Hebat banget gitu kan. Jadi pewahyuan saya sudah terlalu banyak. Saya pengen segera membagikan, saya pengen segera khotbah. Wah, model-model kayak gini, saudara. Pengen cepet naik, tapi nggak bangun di dasar. Bisa nggak naik? Bisa. Tunggu waktu badai datang, nyungsep. Makin tinggi naiknya, makin nyungsep nanti ke bawah. Makanya saudara, jangan kejar penampakan, kejar kedalaman. Kalau saudara kejar penampakan, hidupmu akan penuh penampakan. Penampakan. Penampakan itu apa sih? Pengennya langsung yang kelihatan. Pengen
pengennya tuh langsung doain orang, dipucuk-pucuk. Pengennya tuh yang langsung gitu-gitu kan, pengennya tuh yang saudara, nggak usah pusing dengan penampilan. Bangun aja kedalaman dengan Tuhan, nanti tiba-tiba Anda nggak sadar, Tuhan udah bawa Anda tinggi. Kalau pernikahan Anda mau kuat, saudara, bangun kedalaman dengan Tuhan. Jangan gini loh, saya nggak tahu kenapa ibadah dua kok saya ngomong pernikahan ya, padahal saya lihat beberapa wajahnya kayaknya masih membutuhkan pernikahan. Jangan ya. Saya nggak tahu saudara, karena begini, banyak orang pengen pernikahannya kuat, tapi dia menyalahkan pasangannya. Dia bilang begini, gara-gara kamu nggak bisa diajak gini, kamu mau diajak bersahabat nggak bisa. Gua tuh pengennya kita tuh gini, nggak mau diajak, makanya kita nggak bisa lah jalan. Nah, sudah, nggak usah pusing dengan pasanganmu. Kenapa? Karena ini loh, jangankan ngubah pasangan, ngubah diri Anda sendiri aja susah kan? Coba ya, Anda mau ngubah diri sendiri gampang nggak? Susah, apalagi mau ngubah orang lain, saudara. Jadi Anda jangan memaksa untuk mengubah pasanganmu. Yang Anda harus lakukan apa? Banyak aja dalam bersentuhan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan mengubah dirimu tanpa engkau sadari, sehingga perubahan dirimu ini akan membuat pasanganmu berubah. Jadi pasanganmu lihat kamu akan begini, kok dia sekarang jadi gini, terinspirasi, dia jadi berubah karena terpicu oleh perubahan yang kau lakukan. Tapi kalau memaksa dia berubah, lu berubah dong. Kalau enggak, aku juga susah nih berubah nih, ya. Kita paksa, dia makin dipaksa, makin enggak mau. Makanya Anda stres, frustasi, dia juga stres, frustasi. Nah, kemudian lahirlah kata, di antara kami sudah tidak ada kecocokan. Bro, dari awal juga emang gak cocok. Bukan sekarang aja, dulu juga udah gak cocok, cuma yang kelihatan gak cocoknya. Itu maksud saya. Kok ini jadi seminar pernikahannya? Ya sudah. Gimana cara menggali dalam-dalam? Ayat 47 naik ke atasnya. Ya, habis ini udah mau selesai. Cepet ya, saya berbagi ya saudara ya. Makanya undang saya terus saudara ya. Ayat 47. Setiap orang yang satu apa? Datang kepadaku, dan dua apa? Mendengar perkataanku, serta tiga apa? Melakukan. Jadi ini cara ngebangun dasar yang kuat adalah satu, datang kepada Tuhan, dua, dengar perkataannya, tiga, lakukan. Banyak orang kalau punya masalah nggak datang sama Tuhan dulu, datangnya ke orang pinter, padahal itu orang pura-pura pinter, nggak pinter sebenarnya. Ya. Datang ke Tuhan, loh gini, sakit boleh nggak datang ke dokter? Boleh. Ya. Mau konsultasi keuangan boleh, datang ke pakar keuangan boleh. Tapi yang pertama kali kau harus datangi adalah Tuhan dulu. Gunanya untuk apa? Sebagai bahan referensi utama. Jadi nanti Anda datang ke orang lain ngomong apa, Anda bandingin dengan perkataan Tuhan apa. Buat saya begini, perkataan Tuhan, satu kalimat yang kau dengarkan itu jauh lebih penting daripada ribuan kalimat orang bagus ngomongnya. Kalau engkau merasa Tuhan berkata A, orang lain bilangnya B, C, D, E, F, G, Anda tanya Tuhan lagi, beneran Tuhan? Iya, bener A. Anda pegang perkataan Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup Anda. Problemnya adalah datang ke Tuhan aja jarang-jarang. Nah, Anda datang jarang-jarang, gimana Anda mau denger? Oh, udah datang Pak, saya rutin datang. Masalahnya Anda datang, Anda mendengar perkataan Tuhan, atau Anda datang supaya Tuhan dengar perkataan Anda? Ayo. Kalau Anda lagi doa, doa, Anda sediakan waktu nggak mendengar Tuhan bicara? Atau Anda kalau doa, minta waktunya Tuhan dengerin Anda bicara? Ya, Tuhan dengerin ini ya, masalah gua ini, gua butuhnya ini, kira-kira kapan dijawabnya? Bisa nggak? Sesegera dan secepat mungkin ya. Oke, bisa dalam nama Yesus, amin. Tuhan mau jawab, ayo udah pergi duluan dia ya. Makanya kalau doa, Mbak, beri waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namanya DOA, dialog orang dan Allah. Namanya dialog itu yang ngomong dua orang atau satu orang? Dialog. Dua orang, saudara. Kalau saya dan Pak Hengki berdialog, tapi yang ngomong saya terus, itu bukan berdialog, namanya monolog. Saya ngomong terus.
Nah, Anda kalau doanya jadi monolog, Anda jadi stand up comedian. Ngomong sendiri, diketawain sendiri ya. Jadi kalau doa itu kasih waktu. Pak, memang bisa mendengar suara Tuhan ya Pak ya? Lalu suara hantu aja Anda bisa dengar? Ya kan? Suara hantu gimana? Itu loh. Yang kalau lagi ini tiba-tiba ada suara sesak gitu kan. Colong aja. Tuh Anda bisa dengar suara setan. Colong aja. Udah ya, buat colong aja. Itu suara siapa? Ya kan saudara? Gampang istrimu. Oh, suara siapa itu? Lu suara setan aja Anda bisa dengar, masa suara Tuhan Anda nggak bisa dengar? Karena temannya siapa? Anaknya siapa Anda? Kok bisa dengarnya suara setan terus? Suara Tuhan juga bisa saudara. Kenapa Anda nggak bisa dengerin suaranya dia? Anda jarang gaul sih sama dia. Jadi Anda nggak bisa bedain suara Tuhan yang mana, suara setan yang mana, suara diri Anda sendiri. Anda nggak bisa bedain karena Anda nggak gaul. Ini agak susah. Pernah ada satu orang nanya sama saya, Pak, saya nggak bisa bedain ini suara Tuhan atau suara saya sendiri. Saya agak susah jawabnya. Kenapa? Karena cara ngebedainnya hanya bisa diperoleh lewat hubungan yang terus menerus. Nah, kalau Anda dekat banget sama gembala Anda udah CS sama Pak Hengki, Anda CS banget. Anda nggak lihat wujudnya, dia ngomong dari jauh, Anda udah tahu. Anda udah tahu ini suaranya Pak Hengki. Kenapa? Karena Anda CS sama dia. Tapi kalau baru ketemu hari ini, dia mau teriak kayak apapun, ya Anda tetap nggak tahu ini suara siapa. Nah, Yesus dan Tuhan seringkali berteriak dalam hatimu, tapi kau nggak tahu itu suara siapa, karena kau jarang gaul sama dia. Makanya pertanyaannya hari ini udahlah, ya, jangan terlalu bombastis pengen itu kan, biarlah terjadi kemuliaan membara berkobar-kobar dalam hidupku Tuhan, ya, ada kedahsyatan, kemanifestasian kuasa. Udahlah, nggak usah kayak gitu-gitu. Ya, biasa aja. Tuhan, aku pengen ya makin dekat sama Tuhan, baca Alkitab, makin ngerti suara Tuhan apa. Saudara, kalau kau praktekkan ini tahun 2019, jangan kaget ya. Kau bisa nyetir motor nih, tiba-tiba Tuhan bilang belok kanan, bisa. Kok belok kanan? Orang mau lurus Tuhan, kok belok kanan? Udah, ikut aja, percaya gua. Waktu Anda belok kanan, nanti Anda nyampe ke tujuan, ada orang cerita, tahu nggak tadi di situ ada kerusuhan bro, ada tawuran. Untung saya belok kanan. Saudara akan kaget Tuhan bisa sampai seperti itu. Waktu saya sharing ini nih, habis kebaktian, ada satu orang datang ke saya, Pak, bener Pak itu Pak. Dia sekarang buka usaha tempat makan di Malang. Dia waktu pergi ke tempat itu sudah masih kayak kuburan, tanah kosong semua, nggak ada apa-apa, sepi apa. Lalu dalam hatinya Roh Kudus bicara gini, beli. Loh, beli? Ini nggak ada apa-apa nih Tuhan, nggak ada isinya nih. Terus beli, saya mau bikin apa? Udah, beli aja. Habis itu nanti bikin tempat makan di situ. Dia pikir, oh tumben ide gua jelek banget ya. Beli tanah nggak jelas, buka tempat makan, siapa yang mau makan di situ? Orang nggak ada apa-apa di situ. Tapi itu dia tahu suara Roh Kudus. Lalu dia ikutin saudara, dia beli di situ. Waktu dia mulai bangun tempat makan, tahu nggak saudara? Tiba-tiba pemerintah lokal menjadikan wilayah itu daerah wisata, terus dibangun habis-habisan di situ. Sekarang saudara yang datang ke tempat makan dia, terus belasan bus setiap hari datang full di tempat makan dia, saudara. Dia bilang begini, untung waktu itu saya ikutin suara Roh Kudus. Nggak keren nggak saudara? Keren. Anda kan pengennya yang kerennya aja kan? Tapi bangun ngumpulnya nggak mau. Nah itu orang Kristen sukanya. Maunya langsung yang gitu-gitu, tapi nggak mau sediain waktu. Baca firman, worship, memberi waktu untuk dengerin suara Tuhan. Perlu dilatih saudara. Ya. Nah yang ketiga, denger aja nggak cukup. Dengar tapi nggak lakukan, sama kayak orang yang nggak dengar. Dengar Tuhan bilang, nggak mau. Emang kalau kau mau beri kenapa Tuhan? Percuma saudara. Makanya waktu engkau mendengar suara Tuhan pertama kali, segeralah lakukan. Ketaatan itu bukan cuma bicara melakukan, ketaatan juga bicara melakukan pada kesempatan yang pertama. Ketika kau mendapat kesempatan pertama Tuhan bicara, jangan tunda, langsung lakukan. Suami istri, kalau kau tahu Roh Kudus bilang dalam hatimu ini, minta maaf. Jangan tunda terlalu lama, jangan banyak dipikir, enak aja dia yang bikin salah, kenapa gua yang minta maaf? Nggak usah dipikir lama-lama, Roh Kudus bilang, langsung lakukan. Engkau akan lihat mujizat terjadi.
Itu caranya. Kalau mau melihat Tuhan kuasanya bekerja, datang, dengar, dan lakukan. Gampang nggak saudara? Gampang kelihatannya. Gitu ya saudara ya. Gampang-gampang susah. Makanya pulang dari sini saudara coba direnungkan firman ini. Saudara dalam hati gini loh, aku ini sudah sering gak ya datang ke Tuhan. Aku udah sering gak ya menyediakan waktu untuk mendengar apa yang dia mau, apa isi hatinya. Aku taat gak ya selama ini melakukan. Kalau kau lakukan 3 hal ini, dasar kehidupanmu akan kuat sekali. Maka waktu nanti tsunami datang, banjir datang, masalah datang dalam hidupmu, engkau akan tetap tinggal tidak terguncangkan. Ayat terakhir 46, ya boleh pemain keyboardnya dipanggil. Ayat 46 kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sudah, kalimat dari ayat 46 ini, kalau saya terjemahkan dalam bahasa zaman now, gitu ya, kurang lebih Yesus itu ngomong gini, ngapain sih lu tiap minggu panggil gua Tuhan, Tuhan, Tuhan? Orang dengerin gua aja enggak, bahkan denger aja enggak dilakukan. Boleh pemain keyboard ya, ini dengan nada Turki kali ini. Dari pagi Korea udah. Saya itu malah bertanya-tanya apa itu ya. Sudah yang 46 ini adalah sebuah apa ya? Sebuah, kalau saya bilang Yesus sudah bukan nyindir lagi sebenarnya. Dia sudah secara frontal berkata begini loh, percuma saya ngomong sama kamu, percuma. Karena kamu dengar pun kamu nggak lakukan. Ngapain panggil aku Tuhan? Jadi kalau diberikan pertanyaan ayat 46 ini, pertanyaannya kira-kira begini, Bapak Ibu Saudara, Anda anggap Tuhan itu sebagai siapa selama ini dalam hidup? Apakah Anda anggap dia benar-benar Tuhan? Karena ada banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu seperti mesin ATM. Datang, masukin kartu, password, worship, duit keluar. Datang, masukin kartu, password, kolektor, duit keluar. Anda pikir Tuhan itu seperti mesin berkat, Anda datang, minta, Anda dapat. Pernah datang ke mesin ATM yang Anda udah masukin kartu, isi password, masukin angka, duitnya nggak keluar. Apa yang Anda lakukan sama mesin itu? Anda maki-maki itu mesin. Keluarin duit gua bro, gitu kan? Kenapa? Karena Anda merasa ini hak saya, kok saya nggak dapat. Banyak orang Kristen gitu. Datang ke Tuhan, worship, mana Tuhan? Nggak dapat nih. Worship, nggak dapat. Yang benar Tuhan jadi mesin ATM. Ada nggak duitnya? Kalau nggak ada, mending saya cari Tuhan lain nih. Mending saya ke Sundotong, duitnya keluar. Ya, nggak pikir Tuhan yang mesin ATM. Ada orang Kristen perlakuan Tuhan kayak satpam semua. Ya, Tuhan tolong jaga hidupku, jaga istriku, jaga anakku, jaga anjing peliharaanku, jaga tetanggaku, jaga rumahku, mobilku, bisnisku, gudangku, fasku, lukisanku, Tuhan, makananku, buat siang nanti. Jaga semuanya. Coba kalau nggak dijaga sama Tuhan, ganti vendor Anda. Sudah suatu hari, wah saya ingat ini sama Pak Glorius juga nih. Kita ini satu gereja ya. Dia salah satu leader terbaik di gereja kami ya. Jadi kalau dia mimpin pujian, Anda tenang aja, pasti nyampe hadirat Tuhan. Sudah, kami waktu itu retreat tim penyembahan. Judulnya sangar saudara, Living Sacrifice, persembahan yang hidup. Terus saya ingat banget. Waktu itu saya masih tinggal di Sunter, tapi teman-teman kami itu di Jakarta Barat, di daerah Tanjung Duren. Nah kita mau berangkat retreat malam-malam, jam 10 malam. Saya waktu itu masih belum punya mobil, cuma punya motor. Jadi saya nebeng teman saya yang punya mobil. Tapi karena semua ngumpulnya di Jakarta Barat, teman saya bilang gini, ya udah kita berangkatnya dari Tanjung Duren ya. Terus gua gimana? Ya lu naik motor dulu dari Sunter ke Tanjung Duren, nanti kita berangkat sama-sama. Dalam hati gua kesel juga, kok lu gak mau jemput gua sih? Nanti gak masuk tol, selesai gitu kan. Ya udahlah, gua berangkat naik motor saudara jam 10 malam sama istri saya. Baru di jalan Raja Wali sini saudara. Memang ya Raja Wali dan sekitarnya itu penuh dengan tangan-tangan gitu ya. Nah naik motor saudara, ada jambret motor di sebelah kami, ambil tas kita, itu benar-benar kita kayak slow motion, kita bengong, lupa dia, diambil, udah telat kan, mau ngejar juga percuma kan, itu isinya di dalamnya, waduh pas kebetulan bawa semua yang mahal-mahal sudah, make apa segala macam, belum nyampe retreat udah living sacrifice.
Saudara, malam itu saya pulang lagi ngurus kantor polisi, akhirnya berangkatnya besok paginya. Saudara, bisa nggak saya komplain sama Tuhan? Wah, ini bukan mau berangkat dugem loh Tuhan. Gue bukan mau berangkat ke pelacuran loh. Gue mau retreat worship, man. Kok kamu izinkan dan kamu biarkan semua hartaku diambil oleh orang fasik? Kan ceritanya di Alkitab harta orang fasik yang dikasih ke kita. Kok ini harta gua yang dikasih ke orang fasik? Bisa nggak saya komplain sama Tuhan itu, saudara? Bisa. Berapa tahun kemudian, ada retreat worship lagi, saudara. Ini memang gua kalau gereja gua bikin retreat worship, gua deg-degan, saudara. Berapa tahun kemudian ada retreat worship lagi, saudara. Kali ini saya udah punya mobil, udah punya rumah, berangkat sudah menikmati worship di situ. Wah, pulang malam, nyampe rumah jam 11 malam. Begitu nyampe depan rumah, shock sudah. Itu rumah udah kebuka, gerbang kebuka, pintu kebuka. Terus tetangga saya keluar, Pak, kok SMS-nya nggak dibaca? Dia udah SMS dari pagi sudah. Kok SMS-nya nggak dibaca? Iya, saya sedang tenggelam dalam hadirat Tuhan, Pak. Emang ada apa? Coba baca, Pak. Dia kasih tahu dari pagi, Pak, rumahnya dibobol orang. Wah, saya langsung masuk ke dalam, udah berantakan semua, saudara. Beberapa barang udah hilang, apa segala macam. Saudara, bisa nggak saya komplain sama Tuhan? Bisa. Katanya malaikatmu berkemah di sekeliling orang yang benar. Malaikat judi gitu. Saya nggak bener, kerja nggak bener. Pecat aja, cari malaikat yang lain yang lebih benar. Bisa nggak saya kayak gitu, saudara? Bisa. Tapi itu artinya saya memperlakukan Tuhan seperti satpam saya. Tapi hari itu sudah saya ngambil keputusan begini, nggak apa-apa, Tuhan yang ngasih, Tuhan pengen ngambil juga nggak apa-apa. Karena kalau Tuhan ambil, dia pasti gantikan yang lebih baik daripada yang dia ambil. Karena saya perlakukan dan anggap dia itu Tuhan saya. Kalau dia Tuhan saya, dia mau ngapa-ngapain suka-suka dia. Saya nggak punya urusan dan nggak punya hak untuk menggugat dia, karena dia Tuhannya, bukan saya Tuhannya. Sekarang kau anggap dia itu siapa? Kalau dia itu Tuhanmu, maka perkataan dia sepedas apapun kau akan dengarkan dan lakukan. Sesulit apapun instruksi yang dia berikan, contoh, minta maaflah sama pasanganmu. Tuhan yang benar aja. Dia yang harus bertobat, dia yang harus berubah, dia kacau hidupnya, dia pukulin kami dan sebagainya. Kenapa kau yang harus minta maaf? Tapi kalau kau anggap dia itu Tuhan, kau akan melakukan bukan karena orang ini layak menerima kebaikan, kau akan melakukan karena dia itu Tuhan. Karena kebaikan dialah yang membuat kau bergerak melakukan itu. Saya nggak ajarin Anda jadi orang bodoh, saudara, bukan. Tapi saya ingin mengajarkan Anda punya iman kepada Tuhan yang Anda ikuti. Kalau memang benar kau anggap dia Tuhan. Sebelum pulang, beberapa orang Kristen menganggap Tuhan bukan sebagai Tuhan, tapi lebih kepada seperti pelacur. Datang ke gereja kayak rumah pelacuran, memuaskan keinginan. Aduh, gue lagi punya masalah, tolong hibur aku, ayo puaskan jiwaku, bla 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 bla. Dapat, seneng, pulang, tinggalin Tuhan. Seneng lagi. Nanti punya masalah lagi, datang ke Tuhan lagi, bayar, jebret, kolektor. Oh Tuhan, puaskan aku, pulihkan aku. Dapat lagi, udah, tinggalin lagi. Percis, kayak datang ke pelacuran, puas, bayar, jebret, tinggalin lagi. Nanti punya kebutuhan, datang, jebret, lagi. Saya ngomong ini kepada beberapa pelayanan worship, beberapa teman-teman yang melayani worship. Jangan jadikan Mizpah di tempat ini sebagai tempat engkau melacur di hadapan Tuhan. Seringkali kita memuaskan keinginan kita untuk melayani. Saya ngomong sama beberapa teman khotbah, kalau lu khotbah, benar-benar lu menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Bukan untuk memuaskan nafsu orang ini. Khotbahnya bagus, hebat banget dan sebagainya. Lu puas, lu melacur. Kemudian pulang-pulang, udah lu gak connect sama Tuhan lagi. Dia bilang, ngapain kamu sebut aku Tuhan, Tuhan? Kalau aku ngomong aja tidak nanti dengerin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara pulang dari sini, yuk kita merenungkan kekristenan kayak apa sih yang kita jalani selama ini. Kita ini jalan sama Tuhan itu kayak apa sih? Berapa banyak waktu yang kau berikan untuk kau duduk, nggak menginginkan yang lain, cuma pengen dengar Tuhan aja. Sudah kapan terakhir kali kau di hadapan dia tuh gini, Tuhan hari ini aku datang, gak bawa permintaan apa-apa. Masalahku lagi banyak, aku tahu, duitku lagi bermasalah. Dan hari ini aku gak bawa permintaan apa-apa. Aku datang cuma pengen ketemu kau.
Ngobrol aja, bersekutu. Kapan terakhir kali kau melakukan itu? Kalau sudah lama sekali, mungkin siang ini waktu yang tepat. Yuk kita datang sama Tuhan kita. Jangan inginkan yang lain kecuali hatinya. Ngobrol aja sama dia. Sudah gini aturannya. Saya nggak akan minta saudara untuk lakukan apa-apa. Tidak akan ada instruksi dan perintah untuk saudara lakukan apapun. Gini. Caranya gini saudara. Jangan langsung ikut nyanyi. Tapi nanti waktu tim worship nyanyi, saudara simak baik-baik kata-katanya. Kalau saudara setuju sama kalimatnya, kalau hatimu bilang, ya Tuhan aku setuju, nggak ada yang ingin selain Engkau Tuhan, baru saudara ikut nyanyi. Kalau saudara nggak setuju, nggak usah ikut nyanyi, nggak apa-apa, nggak akan masuk neraka, tenang aja, nggak apa-apa. Nah, saya tidak akan minta saudara berdiri, angkat tangan, kopro, salto, saya nggak akan minta saudara lakukan apapun. Saudara ekspresi hati aja. Kalau saudara ngerasa Tuhan layak untuk terima penghormatanku, Tuhan layak terima tepuk tangan, Tuhan layak terima apa, saudara lakukan bukan karena saudara disuruh. Oke? Ya, yuk kita inginkan Tuhan di tempat ini pada siang hari ini.
bagaimana dia bisa mengerjakan perkara-perkara besar dari Tuhan. Engkau harus mulai mengingatkan diri mulai hari ini untuk sungguh-sungguh berlari mengejar dia, mencari wajahnya, menjumpai dia dalam setiap waktu dari hidupnya. Tuhan, aku berdoa kepada setiap jemaatmu yang menerima perkataan Tuhan siang hari ini dan menerima dalam rohnya, menangkap dalam hatinya. Aku berdoa dimantrakan oleh kuasa Roh Kudus, akan ada kuasa yang bekerja di dalam roh setiap mereka, mengerjakan kuasa perubahan Tuhan dalam hati mereka, membangkitkan kehausan di dalam roh mereka untuk mengejar Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi. Ketika mereka berdoa, menyembah, mencari Tuhan, izinkan untuk Engkau dijumpai oleh mereka Tuhan. Izinkan mereka bertemu muka denganmu. Izinkan mereka punya pengalaman yang pribadi dengan Tuhan, supaya mereka bisa melihat siapa Tuhan yang mereka sembah, siapa Tuhan yang mereka layani selama ini. Tuhan, bawa jemaatmu di tempat ini memiliki pengalaman yang sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya mendengar perkataan orang, tapi kami punya pengalaman sendiri secara pribadi bagaimana Engkau menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap firman yang sudah ditampilkan oleh Roh Kudus yang mengajarkan pertumbuhan. Lebih banyak lagi Engkau menerangkan kepada kami Tuhan, memberikan pemahaman lebih dalam kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, kalau Anda ingin punya kedalaman lebih lagi kepada Tuhan, saya rekomendasikan untuk Anda membeli dan membaca buku Next Level Worship. Tahun 2018 saya secara khusus menulis buku itu, bagaimana menuntun kita, bagaimana membangun kedekatan dengan Tuhan. Engkau akan tahu isi hati Tuhan seperti apa, cara bersekutu intim dengan Tuhan seperti apa. Boleh nanti tanya istri saya, Next Level Worship. Tuhan Yesus memberkati.